Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan mencoba membahas, kita akan coba membahas ya di modul 12 tentang bagaimana pengembangan edugame. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Mbak Dona sudah kelihatan Mbak Dona? Sudah, Pak. Sudah baik. Bapak Ibu, jadi di modul 12 ini nantinya Bapak Ibu akan mungkin mempelajari kembali, ya silakan dibaca kembali Bapak Ibu bagaimana itu tentang pengembangan edugame yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya kalau mungkin yang sering membuka atau mahasiswa kota rumah belajar itu ada salah satu fitur di layanan rumah belajar yang namanya edugame Bapak Ibu ya. Tentunya peserta didik Bapak Ibu juga sudah pernah mungkin ya menggunakan edugame, tentunya yang mungkin tidak asing lagi Bapak Ibu. Jadi edugame tentunya adalah suatu permainan ya yang kita rancang menarik dengan aturan target tertentu Bapak Ibu dengan mendukung tercapai suatu tujuan pembelajaran. Jadi yang namanya edugame Bapak Ibu bukan hanya bermain, tapi adalah sebuah pembelajaran di mana anak bermain sambil belajar. Jadi bermain sambil belajar. Nah, sekilas Bapak Ibu kalau kita lihat ya fitur yang ada di edugame kota rumah belajar seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini banyak permain-permain yang sudah dibuat oleh teman-teman tim Pusdatin juga tim Duta Rumah Belajar yang dimana sudah masuk, sudah terinput gitu ya, sudah terupload di dalam fitur rumah belajar. Nanti kita bisa akses bersama Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa karakteristik dalam edugame. Ya, yang pertama ada fantasi. Tentunya jadi bicara fantasi Bapak Ibu ketika kita buat sebuah game itu jadi adalah bukan dunia yang realita, tapi bukan dunia nyata, tapi sebuah fantasi yang kita buat seakan-akan siswa itu berada di dalamnya. Ya, jadi dia bermain sambil belajar di dalamnya. Yang kedua, dalam sebuah edugame, ya, dalam pembuatan sebuah edugame itu punya aturan Bapak Ibu. Aturan di sini yang perlu kita buat adalah bagaimana nanti kita buat aturan-aturan di situ ada yang namanya level gitu ya. Si pemain akan masuk ke level berikutnya ketika dia menyelesaikan targetnya. Jadi punya aturan-aturan yang harus dia ikuti Bapak Ibu. Kemudian ada sensor stimulus, di mana dalam sebuah edugame itu perlu adanya sebuah reward, sebuah penghargaan. Atau mungkin kalau kita pernah ada namanya power up gitu ya, sebuah reward gitu, sebuah penghargaan. Mungkin skor juga itu sebuah reward, sehingga mungkin itu memancing motivasi si peserta didik sendiri atau si pengguna untuk bermain gitu ya di dalam game tersebut. Tanpa dia sadari itu sambil belajar. Kemudian ada tantangan Bapak Ibu. Tantangan di sini di mana kita membuat dalam sebuah game itu mungkin ada nyawa yang harus dia taruhkan. Nyawa di sini adalah nyawa dari sebuah game, sebuah pemain yang berada di dalamnya. Kemudian ada mungkin pengecoh di dalamnya, penggoda yang mungkin nanti akan mengecoh pikirannya gitu ya. Kemudian ada misteri. Dalam edugame kita buat sebuah misteri di mana nanti si peserta didik atau si pemain akan muncul rasa ingin tahunya yang tinggi gitu ya. Bagaimana memecahkan atau mungkin mencapai target tertentu. Nah, kemudian ada kontrol Bapak Ibu. Di mana dalam sebuah game kita buat kontrol sehingga di dalam kontrol tersebut nanti ada misalkan benar salah, respon benar salah gitu ya. Ada respon bagaimana kita ingin mematikan musik, ingin mendengarkan musik gitu ya. Kemudian ada kontrol skor yang bisa kita atur Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana ada jenis-jenis game gitu ya. Jenis game di sini kita bisa, yang pertama ada namanya action game. Jadi action game di sini adalah jenis game yang dimana game ini nanti berarti kepada tantangan fisik, termasuk bagaimana kita berkoordinasi dengan tangan, mata, dan reaksi waktunya. Ini namanya action game. Jadi seperti misalkan game-game fighter gitu ya, game-game yang mungkin sifatnya pembelajaran, bukan yang sifatnya sara, ada unsur sara atau lain sebagainya gitu ya. Atau unsur kekerasan itu mungkin tidak gitu ya. Tapi yang dimana game tersebut kita buat ada unsur pembelajaran dalam, ada unsur pendidikan di dalamnya. Kemudian ada adventure game Bapak Ibu. Di mana game tersebut adalah game pertualangan, ya, game mencari. Jadi bagaimana penjelajahan, si siswa melakukan penjelajahan, ya kan, melalui teka-teki yang harus dia pecahkan, gitu ya, bersama timnya, bersama temannya, mendiskusikan bagaimana memecahkan sebuah teka-teki, gitu. Kemudian ada puzzle game Bapak Ibu.
Nah, puzzle game bagaimana kita, ini sebuah game ya, pemecahan teka-teki. Di sana nanti mungkin ada teka-teki yang harus dia pecahkan ya bersama teman-temannya di kelompok. Kemudian ada role playing game. Seperti apa role playing game ini? Di game bermain peran, di mana penekanannya pada tokoh atau peran perwakilan pemain ini adalah di mana permainan yang biasa kita menjadi tokoh utamanya. Kemudian simulation game. Nah, ini adalah sebuah simulasi game yang bisa kita lihat juga di portal Rumah Belajar gitu ya. Di sana banyak sebuah simulasi game seperti lab virtual yang bisa kita jadikan sebuah simulasi permainan atau game ya untuk mendukung pembelajaran kita Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa tahapan pengembangan game Bapak Ibu. Ya, yang pertama tentunya kita menentukan dulu sasaran dan topik. Jadi sasaran adalah bagaimana kita tahu jenjang dan kelas untuk siapa kita buat game ini gitu. Kemudian topiknya, cari topik yang jarang, yang mungkin unik ataupun sulit dipecahkan oleh siswa. Kemudian kita buat game itu menjadi menarik sehingga memancing rasa ingin tahu siswa. Yang kemudian menentukan jenis edu game-nya apa yang mau kita buat. Apakah misalkan puzzle game gitu ya, simulasi game, adventure dan sebagainya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kemudian membuat flowchart. Flowchart-nya adalah bagian alur kerja atau proses dari permainan game tersebut. Jadi kita membuat langkah-langkah alur bagaimana kita bisa memecahkan sebuah permainan atau game tersebut. Kemudian Bapak Ibu kita membuat naskah. Tentunya kita harus menuangkan naskah seperti teman-teman yang sudah disampaikan tadi ketika yang membuat audio pembelajaran, kita harus membuat video pembelajaran, kita harus membuat MPI, semuanya harus membutuhkan namanya pembuatan naskah. Naskah di sini kita harus membuat yang namanya GBIM JM atau garis besar ya, isi media atau jabaran media. Kemudian ada desain dan manajemen file. Di Bapak Ibu kita siapkan desain dan manajemen file seperti aset gambar, aset icon gitu ya. Kemudian ada aset suara, aset tombol dan aset animasi tentunya bisa kita buat sendiri ataupun kita cari Bapak Ibu di berbagai link yang bisa kita akses gitu ya. Banyak Bapak Ibu hari ini link yang bisa kita gunakan untuk mencari berbagai aset Bapak Ibu, baik itu gambar, suara, tombol dan sebagainya. Mungkin bisa di freefix.com, ya bisa di Flaticon, bisa di Icon Finder, bisa di Icon X, ya bisa di Icon Ninja atau Vector for Free. Kalau mungkin Benson itu bisa untuk suara mungkin bisa di Benson atau Freeson Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk mencari aset-aset yang mungkin free, tentunya bisa kita gunakan untuk edukasi kita. Kemudian programming, tentunya ada sebuah game yang memang sifatnya menggunakan programming, ada yang memang bisa instan tanpa programming. Nanti kita akan lihat aplikasi yang mungkin tanpa programming, kita bisa langsung instan membuatnya gitu ya. Dan mudah tentunya Bapak Ibu. Nah, yang kemudian ada quality control dan publishing. Tentunya setelah selesai semua game kita buat, tentunya ada yang namanya render, jadi rendering, proses rendering, proses quality control, dan terakhir nanti kita akan publish. Publishnya kemana? Tentunya ke HTML5 Bapak Ibu. Jadi publish ke HTML5. Atau kalau dalam bentuk Android ya, nanti bisa kita jalan ke Play Store, bisa kita buatkan ke dalam bentuk apps gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa aplikasi Bapak Ibu pembuat edu game yang bisa kita gunakan nantinya, tentunya juga kita kuasai. Ada Unity gitu yang sifatnya mungkin di sini 3D gitu ya, atau 4D, ada Construct, ada Game Maker Studio, kemudian ada RPG Maker yang bisa kita gunakan, ada AS atau Articulate Storyline gitu ya yang bisa kita gunakan, kemudian ada Stencil, ada Adventure Maker, kemudian ada SAC, Smart App Creator. Tentunya dari semua aplikasi game ini Bapak Ibu yang kita kuasai, yang mungkin mudah selama ini kita sudah pelajari, sudah kita gunakan, silakan gunakan Bapak Ibu ini untuk membuat edu game. Silakan cari tutorial banyak Bapak Ibu di YouTube gitu ya, di Google yang bisa kita gunakan membuat edu game tentunya berdasarkan aplikasi yang kita gunakan Bapak Ibu. Mungkin yang termudah hari ini Bapak Ibu dari game-game yang sudah ada, termasuk mungkin di fitur aplikasi Rumah Belajar sendiri, itu rata-rata pembuatan gamenya menggunakan yang namanya SAC gitu ya. Jadi nggak usah sulit-sulit Bapak Ibu harus menghafal yang namanya pemrograman. Bapak Ibu cukup menggunakan misalkan SAC, sudah jadi sebuah edu game. Nggak usah susah, yang penting adanya yang penting yang perlu kita kumpulkan adalah aset. Jadi aset gambar, tombol, suara, animasi dan sebagainya itu perlu. Kenapa? Untuk proses pembuatan game itu sendiri. Nah, kemudian pembuatan game.
Jadi buat yang Edu Game ini Bapak Ibu boleh sampaikan tadi tidak usah pening-pening, gak usah susah gitu, gak usah capek-capek harus memikirkan atau menghafal bahasa pemrograman. Tentunya cukup ada satu aplikasi yang mungkin selama ini pernah kita gunakan atau belum, akan kita pelajari kembali, yaitu ada namanya SAC, Smart API Creator tentunya. Ini mungkin recommended gitu ya, tentunya bisa kita gunakan untuk membuat sebuah game edukasi yang nantinya sangat gampang sekali bisa kita download Bapak Ibu, walaupun nanti masih trial tidak ada masalah gitu ya. Artinya masih bisa kita gunakan Bapak Ibu. Kemudian kita siapkan asetnya Bapak Ibu, baik berupa gambar, kemudian tombol, kemudian icon, suara yang perlu kita perlukan tentunya dalam game kita nanti. Kemudian kita rancang storyboardnya, ya kita rancang naskahnya, sehingga nanti terakhir kita buat gamenya menggunakan SAC, dan terakhir kita publish Bapak Ibu ke dalam format HTML5 agar bisa dijalankan tentunya di web servernya Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat di YouTube Bapak Ibu ya, banyak. Jadi bisa dilihat di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube nanti beberapa contoh-contoh game yang sudah dibuat teman-teman gitu ya, dari SAC, sangat luar biasa, keren, menarik dan luar biasa ya. Seperti ini Bapak Ibu contohnya, nanti dicari saja ya. Di Moodle juga sudah ada panduannya yang sudah dibuat oleh Pusdatin, oleh teman-teman Duta Rumah Belajar. Nanti bisa diikutin, kemudian insya Allah disesuaikan saja dengan sasaran serta topik mapel kita gitu ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu mungkin yang sedikit saya bisa sampaikan tentang bagaimana pengembangan Edu Game ini, yang nantinya bisa menjadi salah satu tugas akhir kita tentunya bagi teman-teman yang mungkin berminat nantinya membuat tentang bagaimana menciptakan sebuah atau membuat sebuah Edu Game untuk pembelajaran, khususnya mungkin sebagai tugas di akhir dari level 3. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dona.